Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang penuh berkah ini, insya-Allah kita akan mentadabbur ataupun mengkaji dengan penuh penghayatan salah satu ayat dalam Al-Quran yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 26. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. صدق الله العظيم. Yang artinya, Innallaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak malu untuk membuat sebuah perumpamaan dengan seekor nyamuk. Fama fawqaha ay fama dunaha, atau dengan hewan atau makhluk yang lebih rendah daripada seekor nyamuk. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah menceritakan kepada kita atau memperlihatkan kepada kita sebahagian daripada makhluk-makhluknya berupa hewan untuk menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adakala hewan yang Allah ceritakan atau Allah kisahkan kepada kita hewan-hewan yang memiliki kelebihan, seperti unta misalnya, yang digunakan untuk kendaraan maupun mengangkut barang maupun untuk dimakan dagingnya, ataupun hewan seperti alfil, gajah, yang memiliki kekuatan besar yang digunakan untuk berbagai keperluan termasuk peperangan maupun sebagai perhiasan, ataupun hewan seperti an-nahal, lebah, yang memiliki manfaat bagi kesehatan pengobatan di dunia bagi manusia. Namun adakala Allah menggunakan atau menyebutkan hewan-hewan yang rendah, yang kelihatannya itu tidak ada manfaatnya bagi manusia, bahkan memberi kemudaratan. Misalnya seperti al-ankabut, hewan yang lemah. Allah berfirman, wa inna awhanal buyuti la baitul ankabut. Sesungguhnya rumah yang paling rendah, yang paling hina, yang paling rapuh, itulah rumahnya laba-laba al-ankabut. Tidak bisa melindungi penghuninya dari panas, dari dingin. Atau Allah juga menyebutkan hewan seperti lalat. Kita tahu lalat itu membawa banyak kemudaratan, membawa banyak penyakit bagi manusia. Dan Allah dalam ayat ini menyebutkan nyamuk, seekor nyamuk yang sekilas dalam pemahaman kita, ketika mendengar nyamuk pasti makhluk yang membawa penyakit. Bahkan menurut Badan Kesehatan Dunia WHO, bahwa nyamuk merupakan penyebab kematian ataupun hewan yang paling mematikan tertinggi di dunia. Ini nyamuk. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
Lalu apakah benar seperti itu faktanya? Lalu Allah menyebutkan kelanjutan ayatnya tadi, fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu mir rabbihim. Maka orang-orang yang beriman faya'lamuna, langsung mengetahui, faya'lamuna, langsung mengetahui bahwa perumpamaan nyamuk itu adalah suatu kebenaran dari Tuhan mereka, bahwa nyamuk ini suatu bentuk kekuasaan Allah, bentuk kemahasaan Allah, kekuasaan Allah kepada umat manusia, dan nyamuk ini tentunya akan memberi manfaat kepada alam semesta. Ini yang langsung diyakini atau diketahui oleh orang-orang yang beriman. Pertanyaannya, bagaimana seorang beriman langsung mengklaim tanpa berpikir panjang, langsung mengetahui bahwa nyamuk ini akan memberikan manfaat kepada umat manusia, padahal pada masa itu kemampuan keilmuan manusia sangatlah terbatas. Kaum muslimin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana orang beriman langsung yakin bahwa nyamuk ini membawa manfaat? Itulah yang kita kenal dengan ilmu yakin. Satu ilmu yang didasarkan pada keyakinan, walaupun fakta-fakta secara ilmiah itu belum bisa dibuktikan. Di dalam surah At-Takatsur ayat 5 Allah berfirman, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim thumma latarawunnaha 'ainal yaqin. Seandainya manusia melihat dengan ilmu yakin, melihat sesuatu dengan ilmu keyakinan, maka dia akan melihat adanya neraka jahim, neraka. Dari mana kita tahu surga dan neraka sementara kita belum pernah menyaksikannya? Itulah namanya ilmu yakin. Thumma latarawunnaha 'ainal yaqin. Lalu nanti suatu saat ketika di hari akhirat manusia akan melihat dengan ainal yakin, dengan kedua matanya, dengan penuh keyakinan. Maka beginilah semestinya seorang beriman menyikapi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun secara fakta ilmiah belum bisa dibuktikan manfaat-manfaat daripada seekor nyamuk, namun secara keyakinan, ilmu yakin, seorang yang beriman sudah yakin dengan sepenuhnya bahwa semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala akan membawa kebaikan. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ya Allah, tidaklah Engkau menciptakan sesuatu alam semesta ini beserta isinya itu dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka selamatkanlah kami dari siksa api neraka. Surah Al-Imran ayat 191. Inilah sikap orang yang beriman. Wa ammal ladzina kafaru, adapun orang-orang kafir, fayaquluna madza aradallahu bihadza mathala. Orang-orang kafir fayaquluna, mereka langsung mengatakan, mengucapkan dengan lisan. Kalau orang beriman mengetahui langsung dengan ilmu yakin, dengan ilmu keyakinannya, orang-orang kafir mengucapkan dengan lisannya tanpa ada keyakinan. Apa yang diucapkan? Madza aradallahu bihadza mathala, apa yang Allah inginkan dengan perumpamaan seekor nyamuk ini yang hanya membawa penyakit, yang hanya membawa kebinasaan, yang hanya membawa berbagai kemudaratan bagi umat manusia. Inilah cara berfikir orang-orang kafir. Yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Maka dengan perumpamaan seekor nyamuk ini, Allah menjadikan seekor nyamuk ini sebagai wasilah, sebagai perantara
ataupun sebagai sebab orang banyak menjadi sesat dan juga banyak mendapatkan petunjuk. Wa ma yudhillu bihi illal fasiqin, dan yang akan sesat adalah orang-orang yang fasik. Orang-orang yang beriman tadi akan menambah petunjuk mereka karena memandang ini dengan apa? Dengan ilmal yaqin, bukan semata-mata dengan logikanya. Ada kalimat penting dalam ayat ini. Allah berfirman, "Fama fawqaha ay fama dunaha." Seekor nyamuk ataupun yang lebih rendah dari seekor nyamuk. Ada hewan yang lebih kecil dari nyamuk, yang ketika itu Al-Quran turun mungkin belum bisa disaksikan, seperti bakteri. Manfaatnya yang luar biasa, mengurai sampah-sampah menjadi pupuk, mengurai tanah menjadi subur. Ini kerjaan bakteri. Ataupun malah virus-virus yang Allah ciptakan, yang kelihatan secara sekilas dengan logika kita akan membawa kemudaratan, tetapi kalau dilihat dengan ilmal yaqin akan membawa manfaat bagi umat manusia. Inilah orang-orang yang beriman. Maka virus corona yang menimpa umat manusia di berbagai belahan negara pada hari ini, kalau kita mendekat memahami dengan ayat ini, maka kita akan melihat dengan ilmal yaqin, dengan ilmu penuh keyakinan bahwa Allah menciptakan ataupun menyimpan banyak rahasia di balik daripada virus tersebut yang insya Allah akan terungkap satu demi persatu. Mari kita sedikit melihat ke belakang. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan atau berfirman, mengatakan kepada para malaikat, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika itu Allah berkata kepada malaikat, aku akan menjadikan di muka bumi ini khalifah, sebagai pengganti atau pengelola atau pemimpin di bumi ini. Qalu, malaikat berkata, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Dengan pemahaman malaikat yang terbatas, malaikat akan mengatakan, ya Allah, apakah engkau akan menciptakan di bumi satu makhluk yang akan membuat kerusakan dan akan saling menumpahkan darah di bumi tersebut, di bumi. Sementara kami, malaikat melihat dirinya lebih baik. Sementara kami senantiasa bertasbih, memuji engkau, mensucikan engkau ya Allah. Ini dengan pemahaman malaikat yang terbatas. Allah menjawab, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak engkau ketahui, wahai para malaikat. Lalu Allah mengajarkan Nabi Adam berbagai nama-nama apa saja yang ada di muka bumi ini. Kemudian Allah tanyakan kepada malaikat, wahai malaikat, sebutkan nama-nama benda-benda tersebut. Malaikat langsung sadar, ternyata mereka tidak mampu. Ternyata mereka baru terbuka ada rahasia lain yang Allah berikan kepada makhluk yang bernama Nabi Adam ini yang tidak Allah berikan kepada malaikat. Malaikat langsung sadar dan mengatakan, subhanak, maha suci engkau ya Allah, la ilma lana illa ma 'allamtana. Tidak ada ilmu, tidak kami mengetahui kecuali apa yang sudah engkau ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim, sesungguhnya engkau maha mengetahui lagi maha bijaksana. Kaum muslimin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di saat kita tidak tahu apa-apa tentang virus corona yang kelihatannya banyak menyebabkan kekacauan di muka bumi ini, maka kita harusnya sadar
Kalau selama ini mungkin mencaci maki, selama ini kesel, selama ini suudzon, selama ini takut, khawatir dengan apa yang terjadi saat ini, maka sekarang ucapkan subhanak, maha suci engkau ya Allah. Yang engkau ciptakan pada hari ini tidak mungkin sesuatu yang sia-sia, tidak mungkin akan membawa keburukan kepada kami, justru sebaliknya akan membawa kebaikan kepada kami. Kami hanya butuh bersabar, kami hanya butuh tunduk kepada engkau, kami hanya butuh kembali kepada engkau. La ilma lana, kami tidak mengetahui apa-apa illa ma'allamtana, kecuali apa yang akan engkau ajarkan kepada kami. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai kesimpulan, marilah kita membuka diri kita, melihat semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala dengan ilmal yaqin, dengan keyakinan kita akan kemahatahuan Allah, akan kemahakuasaan Allah, akan kemahakasih sayang Allah kepada kita semua. Jangan melihat segala sesuatu dengan logika kita yang sangat terbatas. Insya Allah nanti akan sampai pada tingkatan ainal yaqin, kita akan benar-benar menyaksikan bahwa semua ciptaan Allah ini adalah akan membawa kebaikan kepada kita. Lalu kita akan sampai pada derajat haqqul yaqin, kita benar-benar yakin seyakin-yakinnya bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan yang terbaik kepada hamba-hambanya, apalagi hamba-hamba yang senantiasa beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.